Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita serukan namanya, kita panggil namanya. Haleluya. Semua Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Tuhan. Sema Indonesia, Sema Indonesia, Yahweh Elohenu, Yahweh Elohenu. Sema Ambarawa, Sema Ambarawa, Yahweh Elohenu, Yahweh Elohenu. Baruch Shem Kevod Malutu Leolam Biarlah seluruh alam semesta juga mendengar bahwa Engkau adalah Yahweh Elohim kita, Yahweh satu-satunya Sang Pencipta alam semesta ini, dan Tuhan atas segala roh. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau sudah memilih kami sehingga kami boleh mengenal nama-Mu. Kami mengucap syukur juga Engkau sudah memberikan hari bagi setiap kami sehingga kami boleh datang kepadamu pada sore hari ini Tuhan. Kami rindukan setiap puji-pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu boleh menyenangkan hati-Mu, sehingga Engkau boleh bekerja di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami pulang tidak seperti kami datang. Dan kami yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan boleh menyembuhkannya. Kami yang datang dengan kelemahan iman, Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Dan kami yang datang dengan kebimbangan, Tuhan memberikan harapan yang baru bagi setiap kami, ketetapan hati bagi setiap kami. Dan kami yang datang dengan keputusasaan, Tuhan memberikan kekuatan yang baru, memberikan harapan yang baru bagi setiap kami. Dan bahkan kami yang datang dengan kegelisahan, Engkau akan menghiburkan bagi setiap kami, sehingga kami boleh mendapatkan berkat-Mu, dan biarlah hati kami diubahkan oleh Engkau menjadi semakin serupa dengan Hamasyah, menjadi seperti yang Engkau mau ya Bapa. Engkau kuasai tempat ini, kuasai peralatan yang kami pakai, dan kuasai hati pikiran kami, supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu buat kehidupan kami, dan berikan hikmat bagi kami untuk kami boleh memahaminya, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kerinduan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh, kami sambut firman-Mu pada sore hari ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yeshua HaMasyiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, apa kabar? Haleluya, luar biasa. Yes, wow. Ya, saya harap saudara betul-betul kabarnya luar biasa dan sehat serta bahagia. Amin. Kalaupun ada sakit penyakit, kita imani akan disembuhkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pada sore hari ini saya mau ajak kita semuanya untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Bekal Lefafka Ufkal Nafsika Ufkal Meodeka. Nah, kalimat ini merupakan penggalan kalimat dari perintah dari Bapak Yahweh
kepada setiap umatnya untuk kita bisa mengasihi dia dengan segenap keseluruhan jiwa kita, hati dan semuanya, begitu. Kita lihat ayatnya di dalam Ulangan 6 ayatnya yang kelima. Ulangan 6 ayat yang kelima, firman-Nya mengatakan, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau di dalam bahasa aslinya mengatakan wa ahafta et Yahweh Eloheka bekal fafka ufkal nafseka ufkal meodeka. Nah, hari ini kita akan membahas bekal lefafka. Yang mana lefafka? Next, satu lagi. Nah, ini lefafka. Ini ada 3 seri Bapak Ibu Saudara. Seri yang pertama ini kita membahas tentang lefafka. Nanti seri yang kedua kita akan membahas nafseka. Dan seri yang ketiga kita akan membahas meodeka. Nah, sekarang kita fokus kepada lefafka terlebih dahulu. Lefafka ini adalah dari kata dasar lefaf atau bentuk singkatnya lef, ya. Di dalam kamus Strong itu kodenya H3824 dan dimaknai, diartikan lefaf itu adalah inner man atau mind, will atau heart, karena yang bikin kamus Strong ini adalah orang berbahasa Inggris, berarti kalau kita terjemahkan adalah inner man itu adalah manusia yang ada di dalam, berarti manusia batiniah kita. Lalu bisa diartikan juga mind, mind itu pikiran, will, will itu kehendak, dan juga bisa diartikan dengan heart. Heart ini kalau secara letterleks sebetulnya secara harafiah itu diterjemahkan dengan jantung seharusnya. Tetapi kalau secara makna itu betul hati, saudara. Nah, secara harafiah lefaf ini juga sebetulnya jantung juga, saudara. Diterjemahkan kalau mau secara harafiah, hurufiah, secara letterleks itu sebetulnya artinya jantung. Tetapi kalau secara makna itu adalah hati, itu betul. Ya, kita lihat di dalam 1 Samuel 25 ayatnya yang ke-37. 1 Samuel 25 ayat 37 dikatakan, dan terjadilah pada pagi harinya ketika pengaruh anggur itu telah hilang dari Nabal, istrinya memberitahukan dia hal itu. Lalu berhentilah jantungnya di dalam dadanya dan dia menjadi seperti sebuah batu. Kata jantungnya di sini itu menggunakan kata lef. Jadi sebetulnya kalau mau secara harafiah, lef itu artinya jantung. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris heart. Kalau hati itu lever, saudara. Ya, jadi kalau secara harafiah heart, left itu jantung. Ya, kalau kita lihat di bahasa Inggris kan heartbeat itu kan denyut jantung, bukan denyut apa? Hati, toh, gitu. Dan heart attack serangan jantung, bukan serangan hati. Ya, jadi kalau secara letterleks itu jantung. Tetapi secara makna, maksud yang sebetulnya itu adalah hati. Dan kata lefaf atau lef itu huruf Ibraninya lamet dan bet. Kalau lefaf berarti lamet, bet sama bet. Nah, kalau bahasa Ibrani itu kan secara piktograf itu ada maknanya. Huruf alef itu artinya apa, bet itu artinya apa, dan seterusnya. Nah, kalau huruf lamet itu artinya tongkat gembala atau otoritas. Nah, kalau bet itu artinya rumah, bisa juga di dalam. Berarti kalau lamet, bet dan bet, saya boleh simpulkan, berarti bisa dikatakan tongkat atau otoritas yang ada di dalam rumah. Nah, kenapa kok bisa dimaknai seperti itu? Ada tongkat atau otoritas yang ada di dalam rumah. Kita akan mengetahui lebih dalam lagi mengenai hal ini. Dan untuk mengetahui lebih dalam lagi, kita perlu melihat
bagaimana penggunaan kata lev atau lefaf ini di dalam Alkitab kita. Kita lihat terlebih dahulu penggunaan kata lev atau lefaf dalam Alkitab. Yang pertama, kata lefaf ini tertulis di dalam Yesaya 6 ayat yang ke-10. Yesaya 6 ayatnya yang ke-10 dikatakan, buatlah gemuk hati orang-orang ini dan buatlah berat telinganya dan tutuplah matanya, supaya jangan dia melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya dan berbalik serta sembuh. Dari ayat ini kita boleh memahami bahwa hati ini berfungsi untuk mengerti. Ya, di sini dikatakan melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, mengerti dengan hatinya. Jadi untuk kita bisa memahami, mengerti, itu adalah kita menggunakan hati. Menggunakan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Oke. Lalu yang kedua, kita lihat hati atau lefaf atau lev ini juga untuk ditulis di ayat yang lain untuk memahami atau mengetahui. Jadi mengerti, memahami, mengetahui itu fungsinya dari hati. Kita lihat di dalam Ulangan 29 ayatnya yang keempat. Ulangan 29 ayat 4 dikatakan, tetapi Yahweh belum memberikan kepadamu hati untuk mengetahui, mata untuk melihat, dan telinga untuk mendengar sampai hari ini. Kembali kita bisa mengerti bahwa hati ini fungsinya untuk mengetahui. Kalau mata fungsinya untuk apa? Melihat. Telinga untuk mendengar. Oke? Jadi kita bisa tahu sekarang, oke? Hati ini fungsinya untuk mengetahui atau mendengar, mengetahui atau memahami atau mengerti. Maka kalau ada orang dikasih tahu tidak paham-paham, tidak ngerti-ngerti, itu hatinya masih tertutup, saudara. Berarti hatinya masih belum berfungsi dengan baik. Sama saja seperti kalau orang suruh melihat tapi nggak bisa lihat-lihat. Kenapa? Karena matanya ditutup. Ini loh lihat, nah, matanya tutupan yang nggak ngerti. Lihat ini loh di depan. Iya mana? Ini. Nah, kenapa merem? Gitu loh saudara. Demikian pula dengan hati kita. Manusia, kalau kita nggak paham-paham itu berarti masih ada yang tertutup begitu. Maka kalau kita memberitakan nama Bapa, kadangkala orang nggak peduli gelarnya S1, S2 maupun S3 maupun S tong-tong saudara, itu tetap bisa saja tidak memahami kalau hatinya masih tertutup. Belum diberikan hati untuk memahami, saudara. Ya, ada teman saya, saudara, dokternya 2 sekarang. Itu juga tidak paham tentang nama Bapa. Dibilang, wah nama Yahweh itu tidak semudah itu. Loh, piye toh? Dikasih sing gampang, ora gelem. Mintanya sing rumit. Nanti nek rumit, wah kok rumit sekali, repot saudara. Ya kan? Ini Pak kenapa? Karena hatinya masih tertutup. Ya, enggak peduli gelarnya apapun, kita bersyukur saudara. Enggak harus bergelar panjang saudara ya. Enggak harus bergelar banyak, enggak harus bergelar S3 maupun S tong-tong. Itu kalau kita diberi karunia oleh Bapa Yahweh mengerti dan mengenal namanya, kita patut bersyukur. Amin. Tidak sembarang orang bisa memahami hal ini. Saya pernah melihat orang gelarnya S3-nya itu ada 5 saudara. Tetapi enggak ngerti nama Bapa juga. Gelarnya 5, enggak S1 semua loh saudara. S3. Nah, mungkin kalau boleh dibilang S tong-tong. Ya, ini loh. Maka kita perlu bersyukur, kita boleh memahami nama Bapa Yahweh. Oke? Saudara bersyukur? Harus bersyukur. Kenapa? Karena nama Bapa Yahweh ini merupakan, kalau boleh dibilang, master key, kunci masternya untuk bisa memahami firman-Nya lebih dalam lagi. Sekarang saya kalau memahami, menggali firman Tuhan, kadangkala untuk mempersiapkan khotbah, saya membaca ulasan-ulasan, saya lebih menyaring lagi. Kenapa? Karena kadangkala
orang mengulas, menjelaskannya itu dari sudut pandang Yunani, saudara. Masih akarnya Yunani. Jadi masih kurang mantep gitu menurut saya. Karena pemahaman Yunani dengan Ibrani itu berbeda. Ya. Bukan berarti saya anti dengan yang berbau-bau Yunani, tidak. Tidak. Tetapi kalau untuk memahami firman Tuhan, alangkah baiknya kita memahami dari sisi Yahudi, sisi Ibrani, Jewishnya, sehingga kita bisa memahami, oh ternyata begini dan begitu, saudara. Oke. Lalu yang ketiga, pemakaian kata lev atau lefaf itu di dalam Yehezkiel 38 ayatnya yang ke-10. Yehezkiel 38 ayat 10 dikatakan, beginilah Tuhan Yahweh berfirman, akan terjadi pada hari itu, perkataan-perkataan akan timbul dari dalam hatimu, dan engkau merancang suatu rancangan yang jahat. Dikatakan perkataan-perkataan akan timbul dari dalam hatimu. Berarti dari hati ini bisa timbul perkataan-perkataan, timbul kata-kata, ya kata-kata, ya apalah pokoknya perkataan. Loh, tetapi bisa juga orang ngomong lain di hati, lain di mulut. Bisa nggak? Bisa memang. Itu berarti sudah melalui proses. Dan sebetulnya yang memerintahkan demikian itu adalah hatinya, saudara. Jadi hati ini sebetulnya begini posisinya dia, oke? Saudara bisa ini. Tetapi dia bisa memerintahkan supaya mengatakan, mengucapkan perkataan-perkataan yang di sini. Paham, saudara? Sebetulnya dia hatinya di sini. Perkataannya pun harusnya sesuai dong. Di sini, betul tidak, saudara? Tetapi dia bisa saja memerintahkan supaya mengeluarkan kata-kata yang di sini yang nggak sesuai dengan apa yang sebenarnya hatinya. Paham, Bapak Ibu Saudara? Bisa saja hatinya jengkel, tetapi ketika ditanya, kenapa kamu? Enggak apa-apa, saya sudah mengampuni. Itu. Tapi hatinya masih dongkol, masih apa-apa, saudara. Nah, kenapa bisa begitu? Sudah diolah, dan itu juga perintah dari hati. Karena di sini katakan timbul perkataan-perkataan akan timbul dari dalam hatimu. Dan engkau merancang suatu rancangan yang jadi rancangan-rancangan itu juga asalnya dari sini, dari hati, gitu. Oke? Jadi sesuatu yang dalam ini bisa memunculkan sesuatu, baik perkataan maupun rancangan maupun perbuatan. Lalu yang selanjutnya kita lihat pemakaian kata hati atau lev di dalam Alkitab. Yang keempat, di dalam Imamat 19 ayatnya yang ke-17. Imamat 19 ayat 17 dikatakan, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Engkau harus benar-benar menegur sesamamu dan janganlah engkau menanggung dosa karena dia. Jadi hati membenci ini bisa di dalam hati. Kan dikatakan janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Berarti di dalam hati kita bisa membenci seseorang. Kalau kita benci seseorang itu ada di dalam hati, saudara. Maka orang benci, jengkel itu ada di dalam hati. Lokasinya di situ. Lalu yang kelima, hati ini juga bisa gentar. Hati ternyata bisa gentar. Di dalam Mazmur 27 ayat 3. Mazmur 27 ayat 3. Sekalipun pasukan berkemah melawan aku, hatiku tidak gentar, meskipun peperangan bangkit melawan aku, dalam hal ini aku tetap percaya. Hatiku tidak gentar, berarti bisa gentar. Kan kalimatnya sekalipun pasukan berkemah melawan aku, hatiku tidak gentar. Nah, berarti bisa saja hati ini gentar, tapi dia ini nggak gentar nih, begitu loh maksudnya. Ya, jadi bisa ada rasa ketakutan, ada rasa kegentaran di situ. Yang gentar di hati. Maka kadangkala kalau kita tanya, di mana kamu merasakan ketakutan atau di mana? Di hati.
mesti di dada gitu kan, maksudnya karena di hati itu begitu loh. Lalu yang keenam, Yeremia 17 ayatnya yang ke-9. Yeremia 17 ayat 9 dikatakan, hati yang penuh dusta melebihi semua yang sulit disembuhkan. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Hati yang penuh dusta. Berarti hati bisa dipenuhi oleh dusta. Itu melebihi semua yang sulit disembuhkan. Jadi kalau hati kita atau hati seseorang sudah dipenuhi oleh dusta, itu angel disembuhkan menurut firman Tuhan ini. Maka ada benar juga seperti yang orang-orang Jawa katakan, yen watuk gampang ditambani ya. Tapi nek watak angel ditambani. Kalau batuk mudah diobati, tetapi kalau watak itu sulit diobati. Nah, kenapa watak ini ada asalnya dari hati gitu. Yang membuat seseorang berwatak apa itu apa? Sumbernya hati, saudara. Watak keras, watak lembut, watak pembohong ya. Ya ini dari hati gitu. Jadi kalau hati ini penuh dusta, sulit disembuhkan. Seperti orang juga mengatakan dalamnya lautan itu bisa diukur, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu? Yang tahu siapa? Dirinya sendiri dan Tuhan. Cuman itu, yang lain nggak ngerti. Bahkan setan juga nggak ngerti. Maka dari itulah di dalam hati ini sesuatu kayak, kalau kita lihat dari beberapa pemakaian kata ini, itu ada sesuatu yang ada di dalam kita, begitu. Hati ini dikatakan siapa yang dapat mengetahuinya? Ya siapa? Apalagi dia penuh dusta. Kalau berdusta itu gampang banget dan mikirnya itu cepat sekali. Bisa begitu? Bisa juga. Itu memang karena pembiasaan, karena biasa ngapusi, biasa berdusta, maka gampang saja berdusta begitu. Bahkan mungkin kalau ada lie detector, mesin pendeteksi kebohongan, dia bisa saja membohongi mesin itu. Nah, kok bisa? Ya, karena kan mesin itu kan menggunakan mendeteksinya dengan menggunakan ada denyut jantung, ada pakai pupil mata, ada yang pakai kelenjar keringat begitu di mana, di telapak tangannya dan seterusnya. Itu ternyata kalau orang bohong sebetulnya, saudara, itu ketahuan. Kalau orang nggak biasa bohong, mungkin hatinya lebih deg-degan gitu kan. Lalu ada keluar sedikit kelenjar keringatnya. Itu ada ukurannya, itu ini semua, dan pupilnya bisa mengecil begitu. Itu kayak gitu. Dan bahkan sebetulnya ketika orang berbohong pun itu bisa terlacak melalui tulisan tangan, saudara. Saya pernah mempelajari grafologi. Itu ternyata, saudara, pernah itu digunakan forensik oleh kepolisian di luar negeri. Jadi untuk mengetahui kebohongan itu bisa dilacak melalui tulisan tangan seseorang. Jadi ceritanya waktu itu saya baca bukunya, itu ada pencurian yang dilakukan oleh orang dalam, tetapi tidak terlacak oleh CCTV. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah polisi memanggil seorang ahli grafologi untuk menulis, untuk melacak pakai bantuan ini. Jadi orang-orang yang kira-kira ada yang bertugas di jam itu suruh nulis pokoknya cerita apa begitu. Tetapi harus ada satu kalimat yang mengatakan bahwa pada saat pokoknya harus menyangkal bahwa dia tidak mencuri begitu. Dan itu hebatnya ketahuan, saudara, dari tulisan tangan. Jadi ada tekniknya di sana, seru sekali. Dan akhirnya grafolog ini bilang ini kemungkinan si A, si B, si C. Si kemungkinan besar si A. Sudah tinggal interogasi saja. Dan ternyata ngaku, saudara, ketahuan.
Itu bisa. Jadi ada gelagat yang tidak normal kalau orang tidak biasa berbohong. Tetapi kalau hati sudah penuh dusta, itu berbohong itu sudah biasa saja. Bisa saja akhirnya tidak terdeteksi oleh mesin lie detector itu. Dan bahkan mungkin tulisan tangannya akan terlihat sama. Ya. Bisa saja. Karena hati ini penuh dusta. Kalau sudah dipenuhi itu repot. Bahkan kalau hati ini bisa dipenuhi dusta, berarti hati ini juga bisa dipenuhi oleh kebencian, amarah, dan sebaliknya bisa dipenuhi oleh cinta kasih. Amin, saudara. Kalau kita merenungkan hal ini. Dan selanjutnya kita lihat yang ketujuh. Sebetulnya ada banyak, cuman saya nggak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti malah jadi bingung dan nggak selesai-selesai. Amsal 7 ayatnya yang ketiga. Amsal 7 ayat yang ketiga. Ikatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Nah, ini memang bukan bahasa letterlux ya. Kalau bahasa mempunyai makna yang sesungguhnya, yaitu apa? Makna denotatif ya, atau makna konotatif? Hah? Makna sebenarnya denotatif ya, benar. Nah itu bukan berarti ikatlah semuanya pada jarimu. Nah, nanti di jari kita ditaleni hukum-hukum Tuhan kan begitu. Ya enggak begitu. Artinya apa? Dalam setiap kita yang kita kerjakan ini biarlah itu sesuai dengan firman Tuhan. Gitu loh maksudnya. Nah, bagaimana? Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Berarti di dalam hati ini ada loh, ada plat, ya bahasa Ibrani-nya ada luah gitu. Piye caranya nulis? Bukan secara harafiah tentu saja, tapi kita maksudnya apa? Perintah-perintah Tuhan itu kita betul-betul kita patrikan, tanamkan di dalam hati kita, gitu. Sampai kita ini hati kita ini hafal, memahami, begitu loh saudara. Oke, lalu yang ke-8. Yang ke-8 Amsal 27 ayat 19. Amsal 27 ayat 19 dikatakan, seperti wajah memantulkan wajah dalam air, demikianlah hati manusia itu memantulkan manusia itu. Jadi hati atau left ini memantulkan manusia itu. Kalau mau kita lihat manusia itu seperti apa, lihatlah hatinya. Kan sama seperti wajah memantulkan wajah dalam air. Kalau mau lihat, zaman dulu belum ada cermin mungkin ya, maka kalau mau bercermin pakai air yang tenang. Ini seperti gambarnya ini ya, kan memantulkan ya, gambar bango memantulkan bango. Nah, kalau mau lihat wajah manusia seperti apa, bercerminlah di air, begitu kira-kira. Berarti kalau kita mau lihat manusia itu seperti apa, manusia, lihatlah hatinya. Kita lihat hatinya, tapi masalahnya kita tidak melihat secara kasat mata, bukan makna yang sesungguhnya, tetapi maksudnya kita memperhatikan bagaimana hatinya. Nah, di dalam hati ini, karena itu dia pusat, maka dia akan memancarkan sesuatu. Seperti yang tadi saya katakan, kalau orang berbohong, itu akan kelihatan di gelagatnya, gitu kan. Kalau orang jatuh cinta juga ada gelagatnya, benar enggak saudara? Nah, ini yang anak-anak muda yang mungkin baru kasmaran kan senyum sendiri gitu kan. Apalagi habis jadian, saudara, wah wis bunga gitu, kayaknya wangi semua, bau wangi di mana-mana, bau bunga di mana-mana. Karena apa? Penuh bunga, betul enggak? Yang muda-muda, betul. Karena saya dulu begitu juga, saudara. Sampai diguyoni, ada orang di sebelah saya, kok bau wangi ya, bau bunga ya katanya. Waktu itu kalau nggak salah, waktu mau merit apa enggak, kalau nggak salah itu dibercandain seperti itu. Nah, seperti ini saudara, kan dari hati untuk melihat hati bagaimana caranya dari apa yang dilakukan orang-orang itu. Meskipun tidak 100% kita bisa tepat juga, karena kalau hati yang penuh dusta, siapa yang tahu saudara? Betul? Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara, ada 8 yang tadi saya selidiki. Maka kalau boleh saya perhatikan dan renung-renungkan,
Berarti hati atau lefaf ini adalah pusat dari manusia, intinya manusia. Kalau dibilang intinya inti, di dalam hati inilah kalau kamu mau lihat bagaimana manusia itu sesungguhnya, ya perhatikan hatinya seperti apa. Begitu. Karena di dalam hati ini memancarkan hal-hal yang ada di dalam manusia. Maka tadi hurufnya lamat, bet, dan bet. Artinya tongkat atau otoritas yang ada di dalam rumah. Karena hatinya bagaimana, itu ngikutin semua tuh. Rumahnya, yaitu siapa? Orangnya, gitu kan. Maksudnya, seluruhnya. Ini otoritas yang ada. Jadi dia yang membuat manusia ini berpikir bagaimana, bertindak bagaimana, mengucap bagaimana. Hati, saudara. Sampai sini paham kira-kira Bapak Ibu Saudara? Jadi kalau kita sudah mengetahui hal ini, terus apa atau bagaimana yang harus kita lakukan terhadap hati kita ini? Tentu saja hati ini kan Bapak Yahweh memperhatikan sekali. Di dalam kitab Amsal dan di berbagai macam ayat yang lain selain kitab Amsal, Tuhan selalu memperhatikan hati. Tuhan selalu memperhatikan atau mementingkan hati. Seperti yang di dalam MK kemarin kita belajar bahwa Tuhan tidak melihat penampilan, tetapi Tuhan melihat hati. Maka dari itu kita usahakan supaya hati kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau sesuai perintahnya tadi, wa ahavta et Yahweh Eloheka bekal lefafka, harus dengan segenap hati kita. Berarti hati kita harus dipenuhi oleh kasih kepada Bapa Yahweh. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mintalah Tuhan untuk menciptakan hati kita yang bersih, saudara. Di dalam Mazmur 51 ayat 12, Mazmur 51 ayat 12 dikatakan, ya Elohim, ciptakanlah bagiku hati yang bersih, dan baruilah dalam diriku roh yang diteguhkan. Jadi kita minta kepada Tuhan supaya mempunyai hati yang bersih, supaya berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hati kotor, Tuhan gak senang, saudara. Maka dari itu kita minta supaya Tuhan memberikan hati yang bersih, menciptakan hati yang bersih buat kita. Karena bisa saja banyak kekotoran-kekotoran yang bisa mengkontaminasi, mengotori hati kita. Kebencian, dendam, iri hati, dengki. Ya, iri dengki. Saudara tahu bedanya iri dan dengki? Iri itu susah melihat orang lain senang. Kalau dengki apa? Senang lihat orang lain susah. Nah, itu yang mengotori hati kita. Itu yang membuat hati kita jadi tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan. Keraguan-raguan akan firman-Nya. Nah, ini loh yang membuat Tuhan gak berkenan. Oleh karena itu minta supaya Tuhan memberikan kita hati yang bersih. Lalu yang kedua, minta Tuhan untuk memurnikan hati kita. Terus dimurnikan. Maka doanya Daud baik juga. Doanya Daud di dalam kitab Mazmur 26 ayat yang kedua. Mazmur 26 ayat 2 dikatakan, ujilah aku ya Yahweh dan buktikanlah aku, murnikanlah batinku dan hatiku. Biarlah Tuhan terus menerus memurnikan hati kita. Bagaimana kita bisa mengetahui untuk memurnikan hati kita? Bagaimana kita terus mengadakan hubungan dengan Tuhan, kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Karena di dalam hubungan dengan Tuhan, ketika kita duduk diam, tenang, ini caranya menjalin hubungan dengan Tuhan. Kita saat teduh, merefleksikan diri. Ketika kita sudah berdoa syafaat dan berdoa buat diri kita, kadang-kala perlu diem gitu loh. Gak usah minta terus, sesekali diem dan biarkan Tuhan berbicara. Loh, bagaimana
saya tahu ini suara Tuhan atau suara hati saya sendiri. Saudara, cek saja, kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, itu berarti dari Tuhan. Tapi kalau nggak sesuai, berarti bukan dari Tuhan. Gitu kan? Direnungkan, mungkin ada sesuatu diingatkan, loh kemarin atau barusan saya sombong. Ini berarti ada suatu kekotoran di dalam batin, di dalam hati. Disingkirkan, diakui saja di hadapan Tuhan. Oh, ada kejengkelan, diakui saja di hadapan Tuhan. Oh iya, nggak usah berdebat, nggak usah ditutup-tutupi, karena percuma ditutup-tutupi. Tuhan tetap tahu. Jadi lebih baik nggak usah ditutupi, buka aja sekalian. Tuhan, ujilah aku dan buktikanlah aku, murnikan batin dan hatiku. Begitu. Ini bisa kita dapatkan ketika kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Kalau kita selalu sibuk sendiri dengan urusan kita dan hati kita tidak connect dengan Tuhan, maka sulit, saudara. Dan saya katakan kekristenan ini bukanlah hanya sekedar agama. Kita jauh melampaui agama. Kita tidak mementingkan agama. Kalau orang bilang agama Kristen dielek-elek, diolok-olok, dinista, kita juga nggak perlu rame, nggak perlu ribut. Tak tuntut ya penistaan agama, sudahlah, nggak usah. Kenapa? Kekristenan ini bukan hanya sekedar agama, dia lebih dari itu, yaitu apa? Hubungan dengan Sang Pencipta kita. Bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan Beliau, Tuhan kita, yaitu Yahweh semesta alam. Kalau kita perhatikan di seluruh kitab suci kita yang kita imani ini, Yahweh lebih mementingkan hubungan kita dengan Dia daripada ritual-ritual yang seperti itu. Meskipun memang ya ada ritual dan kita perlu, kayak kita datang ke gereja, nyanyi, beribadah, dengerin firman, itu ritual, saudara. Tetapi Yahweh lebih mementingkan hubungan daripada sekedar ritual. Kalau ritual-ritual saja, maka kita akan bosan, jadi kayak robot gitu. Betul gak? Datang ke gereja, nyanyi, tepuk tangan, pujian, dengerin firman, pengumuman, pulang. Wes gitu tok. Tidak ada kehidupan roh di sana. Maka ibadah kita akan menjadi monoton dan sia-sia. Maka kita kalau minta itu, kalau bisa Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kita, melawat setiap kita, gitu loh. Maka itulah kita ada sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita betul-betul mengenal pribadinya lebih dalam lagi. Maka dari itu, saudara, ketika kita beribadah, kita puji Dia dengan sungguh-sungguh, kita betul-betul minta pengenalan akan Dia lebih lagi, lebih dalam lagi, untuk kita bisa rasakan dan kita alami, saudara. Jangan puas hanya dengan oke, saya sudah kenal nama Bapa dan nama Yesua, terus ya sudah, jangan berhenti sampai di situ, saudara. Tapi kita harus lebih lagi dalam mengenal karakternya, mengenal pribadinya lebih dalam lagi. Karena di dalam nama itu ada karakternya. Maka kita harus ngalamin sendiri, kenal sendiri. Karena dengan kita mengenal Dia secara pribadi, maka iman kita nggak akan goyah. Ada orang bilang, kitabmu dipalsukan, kitabmu yang nulis manusia. Kita nggak usah bingung, saudara. Ada versi ini, versi itu, nggak usah bingung, saudara. Karena memang di seluruh dunia ini versinya Alkitab banyak. Namanya terjemahan ya wakeh, saudara. Betul nggak? Banyak versinya. Tetapi nggak usah bingung dengan hal itu. Firman-Nya itu iya dan amin. Buktinya apa? Firman Tuhan ini bisa kita gunakan untuk banyak hal. Tidak hanya ngomongin tentang surga dan neraka. Oh, bagaimana supaya masuk surga dan supaya tidak masuk neraka. Bukan itu saja, tetapi bisa berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kalau hanya sekedar tulisan, itu ya gunanya paling cuman untuk saat ini saja. Ya banyak buku-buku yang berguna memang. Tetapi kalau bukan firman Tuhan kurang bisa ini.
menjamah kita. Bisa, kalau kita perhatikan ya, Alkitab ini ditulis ribuan tahun sebelum Masehi. Ada yang ribuan tahun sebelum Masehi, ada yang sekian puluh tahun setelah Masehi, dan dikumpulkan. Dari itu semua sampai tahun sekarang ini 2024 itu masih tetap relevan, masih tetap cocok, masih tetap bisa dipakai, saudara. Itu luar biasa sekali. Kalau bukan firman Tuhan apa? Dan yang nulis satu sama lain kadang nggak saling kenal dan terpaut jarak waktu sekian ratus bahkan sekian ribu tahun, tetapi tidak ada yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Itu luar biasa sekali. Memang yang nulis manusia, yes, tetapi itu ilham dari Tuhan. Jadi gak usah bingung. Ketika kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, kita mengenal sendiri pribadi Tuhan, bukan dari kata orang, maka kita akan, iman kita akan kuat, saudara. Dan itu yang saya katakan cerdas beriman, saudara. Kita betul-betul menyadari bahwa yang kita sembah ini adalah benar. Tuhan di atas segala Tuhan. Begitu, saudara. Itu namanya cerdas beriman. Lalu ayat yang lain katakan, Yehezkiel 11 ayat 19. Yehezkiel 11 ayat 19, aku akan memberikan kepada mereka satu hati, dan aku akan menaruh roh yang baru di dalam kamu, dan aku akan menyingkirkan kekerasan hati dari mereka, dan akan memberikan kepada mereka hati yang taat. Jadi kadang-kala kalau kita bingung, kok aku susah mau taat ya, minta saja kepada Tuhan, Tuhan berikan aku hati yang taat. Karena apa? Di sini ayatnya dikatakan, dan akan memberikan kepada mereka hati yang taat. Mintalah kepada Tuhan supaya kita mempunyai hati yang taat. Ketika kita punya hati yang taat, maka kita akan melakukan kebenaran firman-Nya dengan baik, dengan sebaik-baiknya, bukan terpaksa, bukan karena ancaman, bukan karena kita pengen masuk surga maupun pengen tidak masuk neraka. Buat saya, kalau kita melakukan segala sesuatunya yang sesuai dengan firman Tuhan, masih bukan karena atas dasar cinta kepada Tuhan, masih karena takut masuk neraka lah, pengen masuk surga lah, pengen dapat berkat lah, pengen dapat mujizat lah, pengen dipandang sebagai orang yang saleh lah, atau hanya karena kebiasaan, kewajiban lah. Itu buat saya masih, bobotnya itu masih belum mantap, saudara. Buat saya itu masih belum cerdas dalam beriman. Kalau mau cerdas beriman, kalau betul-betul berbobot, kita mendasari segala sesuatunya itu karena kita betul-betul mencintai Tuhan. Maka ketika kita bergereja, mengiring Tuhan ke gereja, rajin melayanan dan seterusnya, biarlah itu didasarkan karena kita cinta kepada Tuhan. Amin. Dan kita mencari wajah Tuhan, bukan mencari berkat mujizatnya. Kenapa? Kalau kita mencari berkat dan mujizatnya, itu sudah pasti iman kita akan mudah goyah. Berapa banyak orang yang demikian dan imannya rontok. Saya sendiri memandang dengan mata kepala saya sendiri, bukan ketemu tetapi sempat berkomunikasi, berkenalan. Seperti itu. Kenapa? Karena dia mencari mujizat dan berkat. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Kebenarannya itu apa? Termasuk di dalamnya adalah pribadi Tuhan. Karena pribadi Tuhan itu adalah kebenaran. Yesua itu adalah kebenaran, jalan dan kebenaran dan hidup. Kita cari pribadinya, bukan cari berkat mujizatnya atau sesuatu yang lain. Ini kita cari pribadi Tuhannya. Ketika itu terjadi, maka Tuhan akan menyatakan pribadinya atas setiap kita. Halo? Saya berdoa setiap kita dan semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah kita semuanya men-setting hati kita, membuat hati kita untuk betul-betul mencari pribadi Tuhannya. Pengenalan akan dia lebih lagi daripada kita mencari berkat dan mujizat. Kenapa? Kalau kita cari berkat mujizat, kita berdoa tidak dapat berkat, tidak dapat mujizat, kita pasti akan tinggalkan Tuhan kok. Betul tidak? Pasti itu. Karena justru yang intinya itu adalah dalam iman kita pribadi Tuhan, bukan karena yang lain.
Bahkan kalau orang bisa menderita karena Tuhan, itu gak akan meragukan imannya, gak akan meragukan cinta kasih Tuhan. Kenapa? Karena dia betul-betul ngerti pribadi Tuhan. Biarlah seperti Hananya, Misael, dan Azaria, nama aslinya. Ya, itu mereka mau dimasukkan ke dalam dapur api, mereka sampai berani ngomong, pasti Tuhanku akan menolong. Dan kalaupun tidak menolong, oh, luar biasa saudara, kalaupun tidak menolong, luar biasa ini imannya. Camkanlah ini ya Tuanku Raja, kami tidak akan tunduk kepada patungmu, tidak akan menyembah kepada patung yang kau buat itu. Itu ngeri, ini iman yang betul-betul berkualitas. Karena dia tahu pribadi yang disembah siapa, bagaimana pribadinya. Nah, maka tidak akan tergoyahkan iman. Nah, zaman sekarang kan banyak sekali iman yang digoyahkan. Kalau saya lihat saudara, kalau saya lihat kadang-kala scroll di TikTok dan di YouTube gitu ya, itu kan banyak sekali serangan-serangan iman Kristen, banyak sekali sekarang saudara ya, banyak sekali mempertanyakan ini, mempertanyakan tentang ketuhanan, keaslian Alkitab, dan muter-muter pasti itu aja. Dan pertanyaannya kadang-kala logikanya nggak masuk gitu. Secara logika masuk, cuman pikirannya kebalik. Terus orang Kristen yang kurang ini bingung jawabnya. Bahkan yang di YouTube ada yang gitu ditanyain bingung. Iya ya, nggak tahu lah jawabannya. Seperti itu sudah. Aduh, sayang sekali gitu. Oke? Jadi biarlah kita mengenal dia lebih dalam lagi. Yeremia 24 ayatnya yang ke-7. Yeremia 24 ayat 7. Aku akan memberikan kepada mereka sebuah hati untuk mengenal aku, bahwa akulah Yahweh, dan mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Elohim mereka, sebab mereka akan kembali kepadaku dengan segenap hati. Oleh karena itu kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita hati untuk mengenal Dia. Karena firman-Nya mengatakan, aku akan memberikan kepada mereka sebuah hati untuk mengenal aku. Nah, kita tagih saja, Tuhan Engkau sudah berjanji, Tuhan mau memberikan hati yang mengenal Tuhan. Maka aku minta, biarlah hati yang mengenal Engkau ini Engkau berikan kepadaku. Saya rindukan setiap kita, semuanya jemaat GPF Surya Kebenaran Ambarawa, dan juga semua yang selalu menyimak melalui streaming baik YouTube maupun radio. Saya berdoa setiap kita betul-betul mendapatkan hati yang mengenal Bapa Yahweh. Kalau kita mempunyai hati yang mengenal Dia, maka kehidupan kita otomatis berubah. Otomatis cara kita berperilaku, cara kita berpikir, cara kita berbicara, otomatis berubah. Kalau semuanya berubah, otomatis itu akan berdampak kepada apa yang kita kerjakan. Kita mengerjakan baik dalam pekerjaan maupun dalam kita berusaha, dalam kita melayani, itu pasti akan berubah. Karena hati yang sudah berubah, saudara. Kenapa ini begitu penting? Hati ini begitu penting. Kenapa kok Tuhan memerintahkan wa ahata Yahweh Eloheka bekal lefafka, kasihlah Yahweh Elohim dengan segenap hatimu. Karena ini penting, hati ini penting, dan Tuhan melihat hati. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Dan berkatalah Yahweh kepada Samuel, jangan memandang penampilannya atau kepada tinggi perawakannya, karena aku telah menolaknya. Sebab manusia tidak melihat apa yang dia lihat, sebab manusia memandang penampilan lahiriah, tetapi Yahweh memandang hati. Penting sekali, Yahweh selalu melihatnya hati. Nggak peduli kita mungkin pelayanan itu suaranya fals mungkin, tapi memang benar ada yang fals, tapi saya nggak ngerti siapa. Kalaupun tahu saya nggak akan kasih tahu juga. Nek di radio kadang-kala ketok banget sudah. Mohon maaf. Dan ini kadang-kala ya. Cuman nggak apa-apa. Kalau hati kita betul-betul ini kepada Tuhan, that's fine. Oke? Amin. Jangan berkecil hati. Amin. Halo? Nggak apa-apa. Tapi ya juga jangan, wah, wes nek ngono ben fals wae, ya ndak, tetap kita berusaha dengan baik, kan begitu. Tapi maksud saya kalau memang kemampuan kita kok pas fals, ya sudah ndak apa-apa. Yang penting hati kita dengan melayani Dia dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan memandang hati. Buat apa kita nyanyi merdunya luar biasa, wah permainan musiknya canggihnya Paul, tapi hati kita ini ndak untuk Yahweh gitu. Melayani dengan kepaksa.
tugas gara-gara tugas kok ora penak aku. Wis ditugasi atau mungkin aku maneh. Kok aku terus misalkan. Jangan terpaksa gitu kan. Nah, percuma gitu. Mending kalau terpaksa ada dua alternatif. Yang pertama apa? Cari pengganti. Yang kedua setting dulu hatinya. Ya wes aku ora terpaksa. Ditata dulu hatinya. Oke, saya nggak terpaksa. Lanjut, saudara. Begitu, saudara. Amin. Jadi jangan berkecil hati kalaupun mungkin ada yang miss dikit. Oke lah. Ada loh, saya pernah mendengar ada di suatu daerah terpencil gitu, mereka nyanyi hanya dengan gitar bolong saja dan mungkin gitarnya ada yang ompong satu. Itu mereka nyanyi dengan sungguh-sungguh, tetapi hadirat Tuhan betul-betul nyata di sana. Kenapa? Karena Tuhan memandang hati. Oleh karena itu, pastikan hati kita berkenan di hadapan Tuhan. Maka kalau kita sudah minta kepada Tuhan hati yang mengenal Dia, hati yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, hati yang bersih, maka kita harus menjagai hati itu. Tuhan pasti akan memberikan kepada kita hati yang baik kalau kita minta Dia, karena Tuhan sudah berjanji. Amin. Pasti enggak kalau Tuhan akan memberikan kepada kita hati yang mengenal Dia, hati yang bersih? Pasti. Memang tidak akan, mungkin kita enggak kerosok berubah gitu, enggak. Mungkin dari hari lepas hari terus diubahkan oleh Tuhan. Ini sedang Tuhan jawab doa saudara. Ya. Setelah diberi, kita harus jagai hati kita. Jangan sampai dikontaminasi, dikotori dengan hal-hal yang lain. Di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah pancaran-pancaran kehidupan. Jadi kita harus memelihara hati kita ini, karena dari sini pancaran-pancaran kehidupan. Dari sini ini muncul semuanya gitu, dari hati. Hatinya berubah, pastinya berubah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, berubah semuanya. Karena hatinya berubah. Ibarat kalau hati ini seperti kokpitnya. Kalau pesawat ini ada kokpit, ini ruang kendalinya saudara. Ruang kendalinya ada di hati. Gitu loh. Ada di dalam hati kita. Dan ini pusatnya. Kalau tadi left atau lefaf ini adalah diartikan juga jantung. Sama seperti jantung. Jantung ini intinya manusia, tubuh manusia. Kalau jantung ini berhenti, maka semuanya akan berhenti. Betul tidak? Meskipun mungkin ya tidak langsung serta-merta berhenti. Mungkin kadang-kala ada yang masih mengalir, otak masih jalan sebentar gitu kan. Tapi lama-lama akan mati juga gitu. Kenapa? Jantungnya berhenti. Demikian pula hati. Ini adalah pusatnya. Kita jagai betul hati kita ini. Jangan sampai terkontaminasi baik kepada oleh iri, dengki, kesombongan, kebencian, dusta, keserakahan, dan yang lain-lain itu. Betul-betul jagai kita. Nah, sekarang kesimpulannya. Kembali ke perintah yang terutama tadi. Wa ahafta et Yahweh Eloheka, bekal lefafka, ufkal nafsika, ufkal meodeka. Kalau saya boleh gantikan dengan makna yang tadi kita sudah pelajari, kasihilah Yahweh Elohimu dengan seluruh jantungmu, mungkin denyut jantungmu, bahwa dalam setiap denyutan jantung kita itu kita mengasihi Bapa Yahweh. Amin. Inner man, manusia batiniah kita betul-betul mengasihi Tuhan. Dan inti dari manusia, dari diri kita ini mengasihi Tuhan. Jadi sampai ke dalam sampai ke lubuk hati kita yang paling dalam, kita mengasihi Dia. Jadi kasihilah Yahweh hingga sampai ke lubuk hatimu yang paling dalam. Amin. Buat firman Tuhan, biarlah firman ini belum menjadi kol HL, menjadi suara Tuhan yang berbicara. Biarlah kita terus meminta Tuhan memberikan hati yang baru, yang mengenal Dia. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Tuhan, kita telah mendengarkan firman tentang hati. Termasuk pada saat ini saudara ada di depan saya, sikap hati dan motivasinya
Tuhan tahu. Saya bisa didustai dan saya bisa mendustai. Tetapi di dalam kitab Mazmur 44 ayat yang ke-22 katakan apa? Tuhan tahu hati kita. Jadi jaga hati dengan segala kewaspadaan. Jangan ketika kita melihat satu kenyataan di depan mata kemudian membuat hati kita khawatir. Ya, kemarin saya sudah menyampaikan tentang kekhawatiran. Khawatir itu sesuatu yang belum pasti, tetapi membuat kita khawatir. Misalkan saudara mandi kemudian ada benjolan sedikit, lalu saudara sudah berpikir, wah jangan-jangan itu akan tercipta dalam dunia supranatural dan akan tercipta dalam dunia nyata. Nah, kalau sudah terjadi bagaimana? Jangan kita terkontaminasi olehnya. Kita ingat bahwa Yahweh mampu melakukan mukjizat sampai kapanpun. Amin. Jadi pikirkan hal-hal yang positif. Jadi kalau berkata mikir, itu yang ditunjuk bukan otak tapi hati. Mikir itu di sini, pusat mikir itu di sini. Setelah terpikir, dia pindah ke otak, kemudian otaklah yang mengeksekusinya. Misalkan orang hatinya dongkol, kemudian hatinya mengatakan bunuh. Dia ngasih sinyal ke otak, lalu otak memerintahkan tubuh dan tubuh membunuhnya. Bisa dipahami saudara-saudara? Artinya otak itu hanya eksekutor. Karena itu tata hati dengan baik. Bapak Yahweh memberkati. Ya, perlu saya informasikan saudara-saudara bahwa beberapa hari yang lalu ada kilat menyambar-nyambar dan komputer kita kena powernya dan motherboardnya. Jadi hari ini kita menggunakan motherboard pinjaman, ya. Tapi saudara tetap dukung di dalam doa, karena nanti kalau kita sudah mendapatkan penggantian dari jalan tol, kita akan beli peralatan semuanya serba baru. Saudara kalau berdoa, doakan dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa mendapatkan cukup untuk bisa membangun dan sebagainya. Itu saja, nanti tidak ada setelah ini pengumuman, karena tadi yang biasa memberikan pengumuman Pak Sarmujito sudah mengumumkan bahwa tidak ada pengumuman. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita tutup di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat, supaya kami dapat berkumpul kembali bersama dengan keluarga di rumah. Demikian pun apabila malam nanti kami beristirahat, izinkan malaikat-Mu tetap menjaga dan melindungi kami supaya di sepanjang malam kami beristirahat, kami tidak diganggu oleh kuasa setan, sakit, penyakit maupun orang jahat, sehingga besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan ketika kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kami melakukan aktivitas di dalam kehidupan kami, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuat nyala oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berikan senantiasa hikmat akal budi kepada hamba-Mu, Bapak Gembala Sidang Simeon Sulistyo, untuk menyingkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman. Demikian pula semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada petang hari ini, Engkau pakai semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa, sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu.
Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh wajis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawiyashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMasiah Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.